Putri Junianti dari kelas 2D dengan nomor NIM 22010300081. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil mereview buku kuning, yaitu dengan judul Kiprah Masjid sebagai Lembaga Non-Formal Pendidikan. Selanjutnya berisi tentang pengertian masjid. Masjid atau masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid diartikan tempat sujud dan sebutan lagi bagi masjid Indonesia adalah musola, langgar atau surau. Jadi secara umum masjid adalah setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi umat Muslim. Masjid berasal dari bahasa Arab sajadah, yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga merupakan ajang halaqah atau diskusi, tempat ngaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum. Selanjutnya ada pengertian lembaga non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pendidikan dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya ada fungsi masjid. Masjid adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sholat, dan tempat beribadah kepadanya. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandang nama Allah melalui azan, qomat, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid. Sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah, selain itu fungsi masjid adalah yang pertama, masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, masjid adalah tempat kaum muslimin beriktikaf, membersihkan diri, mengembleng batin untuk membina kesadaran dan membuat pengalaman batin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta kebutuhan kepribadian. Dan yang ketiga, yaitu masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dan yang terakhir, masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Selanjutnya, masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong royongan di dalam pewujudan masyarakatan bersama. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslim. Dan masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kadar-kadar umat. Masjid juga tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikan. Masjid juga tempat melaksanakan peraturan dan supervisi sosial. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang sejalan dengan program pembangunan. Kemudian dakwah. Bilhal merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat, baik rohani maupun jasmani. Dakwah Bilhal mempunyai rang lingkup yang amat luas. Dakwah Bilhal dititik beratnya pada upayanya, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pemahaman dan amal keagamaan pribadi muslim sebagai bibit generasi bangsa yang mengacu kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran dan tata hidup beragama dengan menetapkan dan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam sebagai wujud dari pengalaman ajaran Islam. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi umat melalui pendidikan dan usaha ekonomi. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup umat
terutama kaum duafa dan masakin. Yang keenam, memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan melalui berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan, panti asuhan, yatim piatu, dan orang-orang jompo. Dan yang ketujuh, menumbuh perkembangan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kemudian, masjid merupakan suatu tempat penting bagi umat Islam sudah sejak zaman Rasul, sehingga dewasa ini masjid pun semakin dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi dalam membuat kegiatan keagamaan yang bernilai ibadah. Salah satu di antara lainnya adalah melakukan kegiatan pendidikan agama Islam. Masjid juga merupakan suatu lembaga pendidikan non-formal yang juga sangat penting dalam mendidik dan membina umat Islam. Masjid sebagai pusat pendidikan agama Islam ini dapat diketahui atau dapat dilihat dari implikasinya yang terjadi. Apapun implikasinya dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas sosial, serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai insan pribadi, sosial, dan warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa ketentraman, kekuatan, dan kemakmuran potensi-potensi rohani manusia melalui pendidikan kesabaran, perenungan, optimisme, dan mengadakan penelitian. Kemudian, peran masjid dalam memperdayakan umat. Kegiatan-kegiatan masjid dalam memperdayakan umat di antaranya yaitu yang pertama, sebagai tempat ibadah sholat, zikir, dan iktikaf. Sejak dahulu, sholat berjamaah dan sholat Jumat dipusatkan di masjid. Begitu pula majelis-majelis zikir secara berkelompok dan iktikaf di bulan Ramadan. Yang kedua, tempat kegiatan dakwah dan pendidikan. Dakwah bukan hanya dalam bentuk khotbah, tetapi juga berupa ceramah, diskusi, dan majelis taklim. Yang ketiga, perpustakaan dan taran bacaan. Hal ini perlu diadakan untuk meningkatkan semangat. Keempat, bimbingan dan penyuluhan agama atau guidance and counseling. Media ini untuk membantu para remaja atau pemuda yang mengalami masalah mental dan spiritual. Sebagai akibat dari polusi budaya dan pengaruh negatif kehidupan modern seperti narkoba dan HIV atau AIDS dan lain-lain. Yang kelima, pembinaan remaja masjid. Remaja masjid harus dibina dan dikader sebagai generasi pelanjut, baik dalam pengelolaan masjid seperti menjadi protokol masjid, muadzin, imam sholat, maupun untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dalam organisasi. Yang keenam, pengelolaan zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang ketujuh, pembinaan calon haji. Hal ini karena rendahnya pengetahuan jamaah Islam tentang manasik haji. Dan yang ke-8, pembinaan kegiatan sosial, kesehatan lingkungan dan lain-lain seperti pemberian santunan fakir miskin melalui ZIS, pembinaan masyarakat duafa, penyelenggaraan pengurus jenazah atau memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Yang 9, pembinaan ekonomi lemah. Pengusaha kecil, pedagang kaki lima, penjual di pasar, dan wiraswatawan perlu diberi pembinaan dengan jalan pemberian informasi pasar, kiat-kiat perusahaan, dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui masjid atau membangun koperasi masjid. Dan yang terakhir, pembinaan administrasi dan keuangan masjid. Manajemen masjid harus dengan baik, amanah, transparan, dan tertib. Kemudian, masjid dalam modernisasi zaman. Masjid merupakan pusat pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, dan ekonomi. Sebagai kepala pemerintah dan kepala negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan roda pemerintahan dan mengatur umat Islam di masjid. Permasalahan-permasalahan umat beliau diselesaikan bersama dengan para sahabat
di masjid hingga mengatur strategi perang. Dalam bidang pendidikan, Rasulullah menggunakan masjid untuk mengajarkan sahabat agama Islam dan pada waktu itu mempunyai fungsi sebagai sekolah, di mana Rasulullah menjadi gurunya dan para sahabatnya menjadi murid dan haus ilmu dan ingin mempelajari Islam lebih dalam. Menurut sejarah, berdirinya pesantren-pesantren di Indonesia dimulai dengan adanya kiai dan masjid. Di bidang ekonomi, masjid pada awal perkembangan Islam digunakan sebagai baitul mal yang mendistribusikan harta zakat, sedekah, dan rampasan perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal Demikian yang dapat saya presentasikan dan saya paparkan mengenai materi tersebut dalam PowerPoint ini. Akhir kata yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.